Selamat pagi rekan-rekan para penyuluh pertanian khususnya Kabupaten Pati. Hari ini kita melaksanakan gerdal tanaman mangga yang berada di Desa Karangsumber di kelompok sumber hasil. Nanti akan dipraktekkan bagaimana kita menanggulangi lalat buah. Nanti akan dipraktekkan bersama tim PPL Kecamatan Winong dan POPT. Sekian, terima kasih. Saya Lat Kubriantoro. Salam SCTV. Lalat buah merupakan hama Polyphagus yang banyak menyerang tanaman buah dan sayur-sayuran di Indonesia. Lalat buah dapat menyerang tanaman cabai, nangka, belimbing, jambu biji, jambu air, mangga, tomat, melon, pepaya, mentimun, dan aneka tanaman lainnya. Biasanya menyerang inang dengan meletakkan ovipositor pada tanaman inang, sehingga telur lalat buah dapat masuk ke dalam buah dan berkembang biak di dalamnya. Agen Hayati, Pak, belikat kuning. Itu yang diperbantukan untuk hari ini, Pak. Nanti untuk pembagian monggo terserah, kami serahkan ke kelompok. Nah, ini berupa alat untuk perangkap dari lalat buah gitu, guys. Nah, ini nanti saya jelaskan untuk napa niku nek tenggene pelem niku biasane uleren bosok nggih, Pak, set. Nah, cara untuk aplikasi dari Virocop, nggih, ini namanya Virocop. Ini ada obatnya, Pak. Nanti dapat satu-satu, nggih. Nah, ini dibuka, nggih. Nah, bentuknya seperti ini. Ini buatan terasi loh, Pak. Kalau tidak nyambel. Oke. Nanti dia akan tertarik, Pak. Ini sudah ada yang tertarik. Seperti tawon, warnanya kuning. Nah, ini kan ada sensorannya, nanti satu-satu. Ini begini kan. Nah, ini udah yang datang. Ini disopkan tertentu, Pak. Nah, ini alatnya dikasih air sabun, air deterjen bisa, Inso terus separuh aja, Pak, ini sebetulnya aja. Terus dikelopke, Pak, kelopke ini digeser. Ini berupa lalat buah, Pak. Ini loh yang menempel. Kemudian digantung. Ini udah banyak di sini, berarti lalat buahnya banyak. Ini udah ada yang tertarik, Bu. Ini warnanya kan kuning. Tapi mati nggak nanti lalatnya? Kalau dia masukkan lewat sini, Pak, dia tidak akan keluar lagi, tidak bisa keluar. Soalnya di sini kan dikasih air nanti jatuh ke bawah ke air. Kalau sudah masuk dia tidak bisa keluar lagi, mati. Okay. Nah, ini untuk kemudian ini dikasih paling kawat bisa, rambutnya juga bisa. Okay. Kemudian digantung digantung. Jumlah telur yang diletakkan oleh lalat buah betina bervariasi, yaitu 2-40 telur per hari. Selama hidupnya, seekor lalat buah betina dapat menghasilkan hingga 1.200-1.500 butir telur. Untuk itu, pengendalian lalat buah penting dilakukan. Sekali apa istilahnya menusuk meletakkan telur itu 50 sampai 100 butir telur. Nah, makanya nek netes napa niku peleme iku mulus tapi jerone uleren. Nah, itu, Pak, yang menyebabkan ini lalat buah. Nggih. Pengendalian menggunakan pestisida kontak tidaklah efektif karena keberadaannya yang tidak selalu ada di wilayah pertanaman. Pengendalian dengan pestisida sistemik pun kurang efektif karena lalat buah menyerang tanaman inang tidak dengan memakan inang, namun hanya dengan memasukkan telur melalui ovipositor ke dalam buah.
Telur-telur inilah yang nanti berkembang menjadi larva dan memakan isi buah dan memotong plasenta pada buah. Hal ini menyebabkan buah yang telah terserang membusuk dan akhirnya jatuh ke tanah. Yang menyerang itu bisa untuk menarik. Saya pesan kalau untuk peletakan alat ini jangan di daerah misalnya di batang, karena kalau di batang dia akan menarik lalat. Kalau bisa digantung di depan rumah, paling enggak jaraknya 5 meter dari pohon, jangan di pohonnya karena nanti kan malah menarik Bu. Jadi lalat dari yang lainnya bisa ketarik di situ, okay? Ini jaraknya kalau bisa 5 meter dari batang. Salah satu pengendalian lalat buah yang paling efektif adalah dengan menggunakan ferokop atau metil eugenol. Ferokop atau metil eugenol merupakan senyawa aktif yang berfungsi sebagai atraktan bagi lalat buah jantan. Lalat buah jantan tertarik terhadap ferokop atau metil eugenol karena senyawa ini merupakan feromon seks alami yang juga dikeluarkan oleh lalat buah betina. Ferokop atau metil eugenol bisa didapatkan dari cengkih atau dari biji selasi. Ferokop atau metil eugenol dapat berfungsi sebagai pengendali lalat buah dengan mengaplikasikannya pada berbagai jenis perangkap serangga, berupa perangkap lem atau perangkap botol. Selain itu juga berfungsi menarik lalat jantan sehingga masuk pada perangkap serangga yang sudah disiapkan. Dengan semakin menurunnya populasi lalat buah jantan di lapangan, maka lalat buah betina pun tidak akan bisa melakukan reproduksi. Efektivitas penggunaan ferokop atau metil eugenol dapat menurunkan tingkat serangan lalat buah secara signifikan setelah 21 hari pemasangan perangkap. Aplikasi ferokop atau metil eugenol pada perangkap lalat buah setiap hari dapat menangkap lalat buah sebanyak 20-60 lalat buah, tergantung tingginya populasi lalat buah di lahan. Agar pengendalian dengan perangkap ferokop atau metil eugenol berfungsi secara efektif, perlu dilakukan pemasangan satu perangkap ferokop atau metil eugenol pada tiap 20 meter persegi. Pengendalian lalat buah dengan ferokop atau metil eugenol juga dapat dibarengi dengan eradikasi dan sanitasi lingkungan sekitar pertanaman, mengingat lalat buah melewati fase pupanya di dalam tanah. Eradikasi dapat dilakukan dengan mengambil buah-buahan yang terdapat gejala tusukan dari lalat buah sehingga buah yang terserang tidak menjadi tempat tumbuhnya. Sedangkan sanitasi lingkungan dapat dilakukan dengan membersihkan gulma dan seresah daun di sekitar tanaman. Dengan melakukan sanitasi lingkungan, pupa yang ada di tanah akan mati karena terpapar sinar matahari. Tujuan diadakan gerakan ini agar ini kan gerakan pengendalian untuk tanaman mangga. Harapannya itu kita belajar agar kita bisa mengurangi masukan-masukan kimia atau pendalam-pendalam kimia yang ramah lingkungan, harus yang ramah lingkungan ini. Jadi nanti harapannya itu untuk yang horti-horti yang lain itu agar jangan sampai terlalu banyak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Karena selama ini ekspor untuk buah-buahan atau horti itu banyak yang ditolak di luar negeri. Sehingga harapannya kalau ini nanti kita belajar untuk yang pengendalian yang ramah lingkungan, alhamdulillah nanti bisa sebagai bisa ditularkan ke tetangga-tetangga lah, ke kelompok-kelompok tani yang lain, gitu harapannya. Jadi ini memang fokus untuk pengendalian yang ramah lingkungan. Yang tadi disampaikan adalah ada yang berupa Beauveria, ada yang Trichoderma, ada yang PGBR, ada juga likat kuning dan juga sekferomon. Sekferomon menarik lalat buah, gitu. Itu Pak. Ya bermanfaat bagi kelompok, jadi kan mendapatkan wawasan untuk perawatan maupun
untuk melindungi hama tanaman hortikultura ya. Ya, yang pastinya kami berharap karena panen-panen sebelumnya itu kan banyak hama dan kerontokan pada pentil-pentil, terus buah itu banyak ada lalatnya, ada uletnya, jadi membusuk ya. Dan setelah ada pembekalan ini dari Dinas Pertanian, semoga masalah tersebut teratasi itu dan bermanfaat bagi masyarakat kami, masyarakat Karangsumber, terutama pada kelompok tani sumber hasil. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.